Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali melanjutkan tentang dasar-dasar ilmu. Yang kemarin kan kita telah mempelajari tentang ontologi, epistemologi, dan sekarang kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi, ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan mudah. Merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu, teman-teman. Nah, dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Oke teman-teman, untuk mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, saya akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologi. Di antaranya yang pertama, aksiologi berasal dari perkataan aksios Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, arti aksiologi terdapat di dalam bukunya Jujun S. Suryasusmantri. Sedangkan yang kedua, teman-teman, arti aksiologi sendiri terdapat di dalam bukunya Jujun S. Suryasusmantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, ada menurut Bramel. Aksiologi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik, teman-teman. Nah, yang keempat, teman-teman, dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation, teman-teman. Value itu apa, teman-teman? Menurut saya value itu sebuah nilai, ya. Nilai yang pertama, nilai itu digunakan sebagai kata benda abstrak. Secara singkat saya akan membahas dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban dan kebenaran. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai. Yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai. Jadi teman-teman, nilai itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, teori tentang nilai yang di dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika, teman-teman. Mana etika dipakai dalam 2 bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua, merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan atau manusia yang lain, seperti ungkapan ia bersifat etis atau ia seorang yang jujur dan sebagainya. Katanya nih teman-teman, nilai itu objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang teori objektivisme. Nah, objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya. Nah, di buku ini juga teman-teman menjelaskan bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan yang seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen-eksperimen, dan kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuan ilmuwan tersebut. Teman-teman, di dalam buku ini juga dia membahas tentang masalah moral dalam akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak para ilmuwan. Terdapat 2 golongan pendapat. Yang pertama itu berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologisnya. Sedangkan golongan yang kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah sebatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah
berlandaskan nilai-nilai moral. Oke, selanjutnya teman-teman saya akan membacakan pendapat golongan yang kedua ini. Yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia. Dan yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan semakin esoterik, hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila menjadi penyalahgunaan. Yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemungkinan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik pembuatan sosial. Nah, teman-teman, berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Nah, teman-teman, berdasarkan sejarah tradisi Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tidak terkendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat berkuasa untuk mengendalikannya, teman-teman. Nah, kekuatan manusia atas ilmu pengetahuan harus mendapat tempat yang utuh. Eksistensi ilmu pengetahuan bukan untuk mendesak kemanusiaan. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dan ulama. Sebagian pendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka ungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan, menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti dan ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambah kesenangan manusia dalam kehidupan ini yang sangat terbatas. Sedangkan pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Mungkin demikian cukup apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.